Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kita akan melakukan praktikum piranti elektronika dengan materi resistor. Sebelum itu, izinin kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christopher Dino Prasetya, kelas 1 di Departemen Teknik Telekomunikasi B dengan NRB 222360048. Perkenalkan, nama saya Novan Wahyu Ramadan dari kelas 1 di Departemen Komunikasi. NRB saya 222360039. Saya Alan Wahyu Aminata dari 4 Telkom B. NRB saya 222360048. Oke. Untuk tujuan dari praktikum mata kuliah praktikum piranti elektronika yaitu mengenai pengukuran resistor. Untuk resistor sendiri ada beberapa warna yang bernilai. Yang pertama ada warna hitam dengan nilai 0, coklat 1, merah 2, 3 jingga, 4 kuning, 5 hijau, 6 biru, 7 ungu, 8 abu-abu, dan terakhir 9 putih. Kemudian toleransinya sendiri ada 3. Yang pertama ada warna emas dengan toleransi 5%, perak 10%, dan juga tak berwarna 20%. Baik, dari alat bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah pertama proyektor, kabel jumper, daya, voltmeter, multimeter, power supply, DC, serta resistor. Teorinya adalah untuk mengetahui resistansi suatu resistor agar dapat mengukur hambatan pada suatu rangkaian elektronika. Ini pernah kenalan di SMA? Belum. SMK? Belum. Berarti non putri. Iya, Pak. Oke. Sekarang resistansi ini ada gelangnya, ada cincinnya. Nah, cincinnya ini menyatakan nilai daripada resistansi itu. Ya, yang kita kenal itu apa? Ko, Mejiku, Ibiniu, Apu ya. Ya. Masih ingat tau itu ya? Ah, oke. Sekarang kalau nanti melihat warna cincinnya ini, kita lihat ini kan cincinnya 3. Ya, ini ada cincinnya 3, ada coklat, ada hitam, ada merah, kemudian jeda, baru emas atau perak ini. Nah, kalau ada jeda jauh ini toleransinya. Toleransinya itu ada 5%, 10%, 0,5 ya 0,5 atau pokoknya nanti kalau lupa kalian nanti set ke Mbak Google ya. Iya, Pak. Google itu sudah profesornya lagi. Saking hebatnya. Nah, nanti jadi kalian besok itu kesini sudah ada ilmunya tentang resistor, tentang apa, jadi lebih cepat. Ya. Kalau nanti ini kita coba ya. Ini ada cincin itu ada 3 cincin atau gelang ya, biasanya namanya gitu. Ada yang 3 cincin atau 3 gelang, ada yang 4. Ya, warnanya juga ada yang kabel namanya krem ya, krem atau apa, ada yang biru ya. Nah, biru itu biasanya yang film, terbuat dari bahan film, tapi dia punya 4 cincin. Nah, bacanya sebenarnya sama juga. Sekarang kalau kita di sini, ini kan ada coklat, hitam, merah, baru emas. Bacanya atau balik, emas, merah, hitam, coklat. Coklat dulu. Ya. Berarti dari awal dari coklat, berarti coklat itu berapa? 1. Hitam? 0. Merah? 2. Berarti nilainya? 2000. Kan 2 kan? 1000, bener. 2000 ada. 2000 ada apa? Terdapat perbedaan jawaban. Oke ya. Kita ulang lagi. Kalau coklat kan 1. Hitam? 0. 1. 0. Merah? 2. Berarti 10 pangkat 2. Nolnya ada 2. Oh, berarti 1000. Atau 1 kilo, 1 K. Jadi biasanya 1000 itu dibilang K. Ya, kalau kalian beli geprek aja 10 K. Nah, bukan 10 kilo, 10 kilo artinya ribuan ya. Oke. Kemudian nanti kalau ini warnanya biru ini. Nah, ada warna biru ini. Ada 5, Pak, biasanya.
Biru ini saya paling nggak suka karena apa? Dasarnya biru, terus ini sebenarnya merah atau coklat gitu Nah, ya Pak. Makasih, Pak. Nggak bisa membedakan. Ini yang susah. Agak sama. Nah, kita coba iya, bisa-bisa warna, tapi saya tidak buta warna. Nah, coba ini di sini apa ini coklat ya? Coklat. Coklat, Warna merah. hitam, Hitam. kan akhirnya bingung tuh. Coklat, Coklat, coklat. merah, hitam. coklat, hitam, hitam, coklat. Coklat. Ya kan? Berarti yang dibacakan 4 cincin. Ya. Nah, berarti berapa nilainya Pak? Coklat, 1, hitam, 0, hitam, 0, terus coklat, 10, 1. 1000 ya, 1000 ohm atau 1 watt. Iya Pak. 10 pangkat 1. Ya, pokoknya yang terakhir itu pangkatnya. Ya. Tarik nambah Ya, berapa nolnya? berapa nolnya. Kalau mamanya kuningnya di belakang, 10 pangkat berapa? 4, 4. Kalau orange, 3, kalau putih, putih 9, 9. Kalau jingga, jingga itu orange ya? 3. Iya benar, jingga itu apa? Iya, aren. Kalau ungu, Ungu 7, abu-abu, 8, apa? Harus apa ya? Hijau, 5. 6. biru. Nah itu harus apa supaya nanti bacanya cepat. Sekian ya. Ini R sudah. Kalau yang nggak paham segera upgrade ya ke Mbak Google tadi ya. Iya, Bu. Supaya nanti pada saat insya Allah minggu depan kita praktikum sudah paham. Nah, terus sekarang ini apa namanya? Diode. Diode itu ada 2 jenisnya, ada yang silikon, ada yang germanium. Kalau ini jenis apa ini? Taunya dari mana? Kalau germanium biasanya akhirnya kacau. Kaca. Nah, berarti sudah pernah main elektronik ya, tahu komponen ya sudah tahu ya. Kalau gini, kalau yang ini silikon. Bariernya berapa? Tegangan bariernya? Mungkin sekitar 0,2 itu apa? Diode silikon atau germanium? silikon. Silikon. Balik ya. Kurang tahu. Kalau silikon itu sekitar 0,7 ya. Kalau yang germanium sekitar 0,35 gitu ya, 0,3. Nanti update ke Mbak Google ya. Nah, sekarang kalau nanti ada rangkaian seperti ini, misalnya ini kan sudah ada sebentar. Ini diode ini kan ada kakinya ada 2. Ini apa? Istilahnya apa? Kalau transistor kan ada emitter, basis, kolektor. Kalau ini diode katoda dan Anoda. Kalau ada cincinnya putih gini nih, ini katoda atau anoda? Kan ada gini, mana bolong kasih? Anoda. Nanti kalau ada gini, Larap sama video ini ada gini, kemudian ini ada cincinnya, kalau enggak stopnya. Nah ini apa? Katoda atau anoda yang di sini, yang ada cincinnya ini? Hah? Terjadi perbedaan katoda atau anoda? Nah, masih beda ya. Sekarang katoda, tak tanya, katoda itu positif atau negatif? Negatif. Anoda? Positif. Kena. Nah, terjadi perbedaan lagi. Saya senang bingung gitu. Kalau itu berarti harus diluruskan. Nah, sekarang gini, kalau yang ada ininya, kita sepakat ini katoda. Berarti yang ada cincin putihnya katoda ya, Pak? Ya, pokoknya ada stop. Nanti ini cincin yang di ini. Nanti kalau yang ada kacanya itu cincinnya hitam. Kalau beda. cincinnya putih nggak kelihatan. Oh Karena ini iya, Pak. fisiknya hitam, harus ada perbedaan berarti kasih cincin putih. Ya, tapi nanti kalau kalian dapat yang kaca itu nanti cincinnya hitam. Nah, itu sebagai katodanya. Positif. Nah, kalau ini katoda pasti ini anoda. Nah, sekarang kita sepakat dulu, katoda ini negatif atau positif? Negatif. Emang aku nanti dongeng ini. Kita uji aja sendiri, pakai Mbak Google juga nggak apa-apa. Sekarang ya, kita cek
sekarang ini sebelum menuju ke sini, ini saya pasang dulu. Tapi kita tahu hukumnya ini kan, ini horizontal, ini vertikal ya. Ini sekarang saya mau pasang begini. Ini apa, dioda ini lebih sulit karena dia punya ini apa, kakinya itu gemuk, lebih gemuk daripada R. Nah ini paling menyulitkan bagi pemain elektronika yang di project board. Jadi dia harus ada tenaga untuk memasukkan ini ke ini ke bawah. Kalau kalian cuma separuh, enggak dijamin enggak hukum. Nah, berarti kalian kalau pas bengkong-bengkong gitu kalian luruskan dulu, baru dimasukkan. Biar mudah nanti. Iya, sudah masukkan di situ. Ya. Sekarang gini, kita uji dulu yang katode sama yang anoda. Sebelum kita uji gini, ini ya, ini sebenarnya masangnya ini benar nggak ini ya? Salah. Oke, kita uji ya. Yang sini, ini pertama kan gini. Ini yang horizontal yang atas sampai bawah. Khusus yang sini, ini kan juga ada gini. Terus yang satunya di vertikal itu kan begini. Nah, ini kalau misal yang ini kan horizontal. Ini saya pasang dioda begini. Misal sama ini. Terus yang satu saya pasang begini. Ini yang benar yang mana? Sama benarnya. Ini sama benarnya. Ya. Ada yang berbeda pendapat? Ya, benar apa enggak? Sama salahnya. Ayo. Mana yang benar? Sama salahnya, satunya sama benernya. Harus kita luruskan dulu. Ya, kita uji. Yang sama salahnya berapa orang? Cuma satu orang. Nggak ada pengikutnya, 2 orang. Itu salah Pak. Masalahnya 3 orang, nambah lagi. Oke, kita coba. Sekarang ya, nanti kalau misalnya ini ada arusnya lewat sini ya. Ya. Ini kan kita sepakat ini horizontal ya. Iya. Nanti arus ini kecenderungan lari ke sana, lurus, atau dia belok ke atas. Belok ke atas. Lurus. Sama dengan seperti ini. Kalau umpamanya di sini ada arus jalan gini, arusnya dari sini ya, umpamanya dari sini aja. Harusnya dari sini dia lurus ke sana, ke atas, atau dia belok ke sini. Belok ke sini atau lurus? Lurus. Yang ini. Kalau yang ini? Lurus ke sini. Enggak belok. Pendapat lagi. Enggak. Oke, kita coba ya. Kita harus ilustrasikan dulu. Misalnya di sini itu ada ini apa namanya, saluran selokan. Ini ada air di sana. Ya. Kira-kira air gini ini kondisi ini terbuka ya. Kondisi gini ini airnya ke sana atau ke sini? Belok. Dua arah. Ke sana sama ke sini. Tapi kalau di sini ada sampahnya. Belok. Berarti kan Berarti yang benar yang mana ini? yang bawah. sama benarnya. Hah? Sama benarnya. Belok. Enggak, wis gini aja. Rangkaian ini sama ini salah atau benar? Benar semua. Benar semua. Benar. Dipatahkan yang tadi itu yang salah. Hah? Bentar, tadi ada berapa orang tadi? 3. Masih kuat? Ada lagi tambahan lagi yang ngomong salah. Salah. 4. Ada lagi tambahan. 3 cukup, 4 yang bilang salah. Pak. Hah? Ini salah apa benar? Bentar Pak, bentar. Ini kok dipikir dulu. Ayo jawabnya kan, enggak absen. Benar Pak, benar Pak. Benar. Ya. Ada yang menyalahkan. Hah? Vertikal itu yang kedua sama ke Yang vertikal tuh yang bawah, yang tengah itu, terus sama yang horizontal. Nah, kerangkeng betul, ini Bang. benar apa salah? betul. Betul. Pasti yang nyalakan 4. Sudah? Karena tidak sudah. voltenya lah jarumnya. Apa? Sudah. Sekarang perbedaannya apa? Kalau fan maksimalnya Pasnya 3, bisa maksimal ke itu yang nilainya ya. Nah,
Berarti kan yang fine itu yang halus ya? Iya. Ya, stepnya pelan kan gitu. Nah itu nanti buat komanya. Misalnya kita nanti butuh 5,1, berarti 5-nya di course-nya itu supaya dia cepat menuju ke 5, terus 0,1-nya pakai yang fine itu 0,1, 0,2. Nah itu untuk komanya. Ya. Nah setting awal ini karena itu asal dia hijau, setelah itu jangan dibikin merah. Berarti dia sudah siap digunakan. Tinggal nanti pada saat praktikum kalian hanya mengubah-ubah voltage-nya. Jadi kalau mau praktik itu dibikin hijau dulu, Ah, ah. kalau praktik yang diganti voltage. Betul, ya. Nanti setiap kalian ambil power supply, kalian nyalakan dia hijau, jangan percaya, minimalkan dulu semua. Bisa jadi arusnya tadi itu maksimal. Iya. Ya, kan ini asal hijau. Asal hijau itu artinya asal kalian berikan arus supaya nanti dia di dalam rangkaian itu tidak terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, nanti kalau R-nya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan arus yang diberikan, nanti dia kebakar. Tapi kalian boleh mencoba. Iya, saya kan nggak nakut-nakutin nanti kalau jangan nggak praktek-praktek ya. Tapi saya memberikan keluangan, tapi dengan dasar ilmu. Ya, jadi kalau kalian sama ground yang di bawah belakangnya itu ada plat kan, itu terhubung. Kalau ada gambar seperti ini, nanti ada gambar rangkaian yang dimana ground ini groundnya dipakai, artinya tidak nyambung dengan negatif. Kemudian negatif juga berdiri sendiri dan positif juga berdiri sendiri, maka platnya harus dilepas. Nanti itu biasanya menggunakan penggunaan 2 power supply jadi 1. Artinya supaya bisa keluar plus minus yang diinginkan. Misalnya plus 5 volt, negatif 5 volt itu bisa diakalin dengan menggunakan 2 power supply seperti ini. Tapi nanti groundnya ini harus dilepas, plat groundnya, supaya bisa berfungsi tiga terminal tadi itu positif, negatif, dan ground. Tapi dalam semester ini saya rasa tadi itu nanti semua ini dihubungkan, negatif sama ground ini dihubungkan. Berarti nanti pastikan platnya itu terhubung sama negatif, ground sama negatif. Ya, pada saat nanti mau dinyalakan atau mau di setting, lihat dulu itunya. Biasanya dipakai sama kakak kelasmu dilepas, karena memang di semester berikutnya itu harus dilepas, karena dipergunakan 3 polaritas positif, negatif, dan ground. Ya, kalau kalian masih positif sama ground atau negatif dan ground jadi 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Plat itu yang mana? Plat belakangnya itu kan ada plat. Ada plat yang terhubung negatif dan ground. Itu bisa dilepas. Itu kalian putar, ground sama negatifnya bisa dilepas platnya. Ya. Nah, ini kan ada switchnya ya, C. Itu bisa dilepas. Itu untuk mengkondisikan bila mana dilepas ya. Di sini ada 4 parameter ya. Ada volt DC, volt AC, ada ohmmeter, sama apa ini? Arus ya, berarti arusnya itu mulai mikro sampai mili tapi DC karena garis lurus. Kami dilihat juga kabel ini harus dicek ya. Untuk ngecek kabel itu dengan menggunakan pengalih 1 ohmmeter, ini yang diputar di pengalih 1 ya. Terus kemudian ini dihubung singkat, terus ini negatifnya. Nah, ini harus 0 supaya ini 0, ini yang bisa diputar-putar, tapi ini ngelihatnya nggak boleh nyamping gini, nggak boleh nyamping ke atas, tapi harus lurus gini di hadapan kita. Baru ininya kalau belum 0 ini diputar, atau kalau kelebihan ini diputar. Ini untuk kalibrasi. Kalau kalian menggunakan pengalih 1, nanti pengalih 10 dia akan berubah. Kalian harus setting lagi. Ini khusus untuk bila kalian mau ngecek resistansi ataupun apa yang membutuhkan kepresisian. Tapi kalau ngetes kabel nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting dianya jarumnya nunjuk. Ya. Nanti gini, kabel ini dibuka. Kabel ini belum tentu baik. Ini namanya kabel jepit buaya ya. Ini ada jepitnya nih, poncongnya kayak buaya. Nah, ini dicek dulu. Cara ngeceknya begini. Ya, satu dihubungkan, satunya dihubungkan ini. Nah, ini harus jalan, harus jalan jarumnya. Asal jalan nggak apa-apa, walaupun nggak kalibrasi nggak apa-apa, karena kita hanya melihat fungsinya kabel.
Kalau dia putus pasti nggak hubung. Putar ke kiri. Oke ya. Ini untuk ngecek kabel. Nah, komponen ini saya kenalkan, ini namanya resistor. Ada yang ngomong resistor, ada yang ngomong resistansi, ada yang bilang tahanan ya. Oke. Sekarang resistansi ini ada gelangnya, ada cincinnya. Nah, cincinnya ini menyatakan nilai daripada resistansi itu. Ya, yang kita kenal itu apa? Ko, Mejiku, Ibiniu, Abu ya. Nah, masih ingat toh itu ya? Oke. Sekarang kalau nanti ngelihat warna cincinnya ini, kita lihat ini kan cincinnya 3. Ya, ini ada cincinnya 3, ada coklat, ada hitam, ada merah, kemudian jeda, baru emas atau perak ini. Kalau ada jeda jauh ini toleransinya. Ya. Nah, toleransinya itu ada 5%, 10%, 2%, ya 0,5 atau kalau nanti ini kita coba ya. Ini ada cincin itu ada 3 cincin atau gelang ya, biasanya ngomongnya gitu. Ada yang 3 cincin atau 3 gelang, ada yang 4. Ya, warnanya juga ada yang namanya krem ya, krem atau apa, ada yang biru ya. Nah, biru itu biasanya yang film, terbuat dari bahan film, tapi dia punya 4 cincin. Nah, bacanya sebenarnya sama juga. Sekarang kalau kita di sini, ini kan ada coklat, hitam, merah, baru emas. Bacanya atau debat balik, emas, merah, hitam, coklat. Coklat dulu. Ya. Berarti dari awal dari coklat, berarti coklat itu berapa? 1. Hitam? 0. Merah? 2. Berarti nilainya? 10 kali 10 1000 10 kali 10 pangkat 2. Ya. Dan 2000 ada apa? Terdapat perbedaan jawaban. Oke ya. Nah, coba ini di sini apa ini? Coklat ya? Coklat. Coklat, merah. hitam, Hitam. kan akhirnya bingung tuh. Coklat, Coklat. merah, hitam. coklat, hitam, coklat. Coklat. Ya kan? Berarti yang dibacakan 4 cincin. Ya. Nah, berarti berapa nilainya apa? Coklat 1, hitam 0, hitam 0. Terus coklat 10 pangkat 1. 1000 ya, 1000 ohm atau 1 kilo. Ini ada yang bilang project board, ada yang namanya breadboard ya, roti ya, ada papan hubung, apa ada yang namanya apa lagi. Nah, ini fungsinya nanti komponen-komponen itu diletakkan di sini, ya. Jadi nanti gini, caranya gini. Ini untuk ngetes kabel jumper ini. Ini hubungnya horizontal. Jadi ini sama sini sampai sini itu hubung. Sampai sini hubung. Ini hubungnya tapi ke bawah loh ya. Jangan separuh. Kalau separuh bisa tidak hubung. Masukin. Jadi dilurusin dulu. Kalian bisa coba. Kan ada project di situ. Ya. Jadi agak ya. Nah ini sama ini putus. Bentar. Nah, ini kan ada jeda ya, ada jarak jauh dibandingkan ini kecil ya. Ini putus, sama sini putus. Oh. Jadi ini hubungnya ini sampai sini horizontal, ini juga sini sampai sini horizontal. Sama bawahnya putus. Sama bawahnya putus. Ya. Bawahnya sama sebelahnya misalnya sama sini. Walaupun dempet gini dia putus. Oke. Kita cek pakai multimeter. Nah, ini nanti multimeternya nomornya nomor cepat. Ya, kalau sudah 5 volt mati lagi. Dia sudah siap digunakan ya. Berarti yang ini yang positif. Ini kemana? Kalau gambar rangkaiannya ini positif ke R. Positif ini ke R. Ini saya contohkan begini atau sama ini. Nah, kabel ini. Biasanya kalau begini ini rawannya ini kesenggol keangkat ini ya, karena ini kan ringan, putus. Nah, biasanya kalau ragu boleh dikasih kabel jumper di sini. Ininya yang ditaruh di sini, lebih aman. Ya, tapi kalau yakin nggak apa-apa saya
yakin kok ini bisa nempel, nggak ketarik ya nggak apa-apa. Terus kemudian ini menuju kemana? Positif ke R, terus R menuju anoda, sini kan anodanya. Kemudian katodanya ke negatif atau ground. Nah, ini saya contohkan di sini tanpa jumper, sama yang bisa ke negatif, bisa ke ground. Ya, karena ini kan sudah ada platnya hubung. Ya. Oke. Kemudian ini karena ini kan paralel, berarti ini ada alat ukur namanya voltmeter. Nah, ini cek dulu kabelnya. Pokoknya setiap kabel ini jangan percaya dengan fisiknya ya. Bisa jadi dia putus. Jadi kalian harus cek dulu sebelum praktikum. Oke. Berarti taruh mana ini? Nah, positif, ada tandanya positif. Taruh mana ini? Anoda ya? Anoda. Sini ya? Bisa digabungkan semua gini atau salah satu kakinya boleh. Oh, gini. Ya, kalau ragu kasih jumper supaya nggak kecabut. Ini positif. Nah, batas ukurnya berapa? 30. Kenapa? Belum tahu. Belum tahu. Paling besar di sini dan kita tidak tahu hasilnya. Iya. Ya. Tapi kok 30 kok enggak? Iya Pak, nanti kalau keluarnya 100. Iya nggak mungkin, saya sudah tahu praktikumnya di sini. Ya, kecuali kita nggak tahu kayak di situ ya 20 kan sudah tahu kalau listrik itu 20. Tapi kan kita nggak ke 20 kan mesti kita cari range-nya kan 300 gitu ya. Atau iya kalau itu 300, kalau ternyata lebih. Di sini disediakan 600, taruh 600. Nanti setelah dibaca ternyata dia itu pengen presisi, ya bisa diturunkan. Tapi kita sudah tahu hasil awalnya. Nah, kita coba nanti di sini hasilnya. Ya, ini berarti di 30 sama di mana ini? Ini negatif ya? Iya. Sini ya berarti. Iya, Pak. Bismillah. Bener gini ya? Iya. Ini tanggung bersama loh ya, urusan. Pak Is Oke ya? Hah? Pak Is ya, Pak. Nah, sebelum dinyalakan, dicek ulang. Diyakinkan, oh positif masuk ke R. Ya. Terus R masuk ke anoda, kemudian anoda masuk ke katoda masuk ke negatif sampai sini benar. Kemudian ininya ini harus diparalel, berarti yang positif masuk yang di anoda, kemudian batas ukur yang tertinggi masuk ke katoda. Yes, bismillah, kalau ini sudah kita yakin rangkaiannya benar, boleh dinyalakan. Silakan dinyalakan. Pak Is, Pak. Pak Is, Pak. Ini tinggal pencet itu. Nah, merah kan? Ya. Tambah harusnya sedikit asal dia hijau. Yang Harus Iya, kita kurang ke kanan sedikit. Ini bukti tadi yang mama merah berarti dia diuji arusnya dulu, ditambahin asal dia hijau. Kalau ditambahin tadi dia tetap merah, matikan, cek ulang lagi. Berarti ada yang hubung singkat. Dia salah. Oh. Ya. Nah, sekarang kita baca. Ini kan pakai batas itu berapa? 30 kan? 30. Berarti yang dibaca yang atas ya? Nah, kalau ini 30, ini 5, ini 0, strip kecil besar-besar ini berapa? besar-besar. 1 ya? 1. Terus sebelahnya 0,5. 0,5. Ini ada 1 apa di bawah 1? 0,5. Di bawah 1. Di bawah 1. Di bawah 1. Nah, oke ya di bawah 1. Kita sekarang pakai batas ukur 30. Oke. Ini kita kepingin presisi. Ini kan belum bisa dilihat secara sempurna kan? Iya. Nah, ini berapa sih nilainya? Cuman kita taunya ancer-ancernya dia itu di bawah 1. Iya. Ya. Oke. Berarti kalau saya turunkan aman kan di bawah 30-an? Iya. Nah, kira-kira saya letakkan di mana? 1. 1. Di 10? 10 aman apa enggak? Aman. Tapi tidak presisi. Kurang Presisi. Nah, 3 Aman. aman, tapi tidak Presisi. baru kita tekan 1. Kan ada 0,3. Oh. 0,3 boleh kita letakkan situ. Jangan. Bukan zaman terus harus pasti. Aman enggak? Tidak. Seperti yang tadi di sini loh kecil Mas Ustaz. Iya. Kan kita sudah tahu nilainya itu kurang lebih itu Kurang dari 1. Di bawah dari 1. 1. Nah, kurang 21 itu kan ini jauh loh 1 sama 0,3. Wah, saya nggak ambil risiko aja. Yang penting